Assalamualaikum sahabat seiman yang saya cintai. Semoga kita diberikan kesehatan, kelancaran, dan ketetapan iman oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di kesempatan kali ini, kita akan sedikit mengulas tentang apa yang dinamakan alam barzakh. Sebagaimana yang kita imani, bahwasanya kehidupan di dunia ini tidaklah selamanya dan akan mengalami pergantian kehidupan yang selanjutnya, yaitu kehidupan akhirat. Namun sebelum menuju kehidupan akhirat, semua umat manusia akan merasakan kehidupan lain yang dinamakan alam barzakh. Sebenarnya, bagaimana kehidupan seluruh umat manusia di alam ini? Sebelum masuk ke video pembahasan, kami harapkan kepada saudara seiman semuanya untuk mendukung dakwah channel ini dengan cara like, subscribe, komen, dan share video ini agar manfaatnya bisa dirasakan oleh saudara seiman lainnya. Saudara seiman yang saya cintai, pernahkah kita berpikir kemanakah kita setelah meninggal dunia di alam dunia ini? Ternyata setelah manusia meninggal dari alam dunia, manusia akan berada di alam barzakh atau yang biasa dikenal dengan alam kubur sebelum nantinya ke alam akhirat. Barzakh artinya adalah sekat, pembatas atau dinding. Berarti alam barzakh adalah alam pembatas antara alam dunia dan alam akhirat. Seluruh umat manusia sejak Nabi Adam hingga detik ini akan singgah ke alam ini. Meski hanya menjadi tempat persinggahan, namun waktu di alam ini cukup panjang, bahkan kabarnya lebih lama dibandingkan di alam dunia. Seorang ulama menjelaskan bagaimana kondisi manusia di alam barzakh. Menurutnya, alam ini sebagai sekat antara alam dunia dan alam akhirat. Manusia yang sudah berada di alam barzakh, mereka dapat melihat alam dunia dan alam akhirat. Selama di dunia, manusia yang telah meninggal tidak dapat membawa gelar, jabatan, bahkan harta yang selama ini dia kejar. Tetapi yang dapat dibawa sebagai bekal dan yang dapat menyelamatkan hanyalah amal ibadah dan perbuatan baik yang selama hidupnya dia lakukan di dunia. Terkait perhitungan amal baik dan buruk, Allah telah menjelaskannya di dalam Al-Quran. Barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarrah atau atom, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa yang mengerjakan keburukan seberat zarrah atau atom, niscaya manusia akan melihat balasannya pula. Jadi, sekecil apapun perbuatan baik dan buruk yang kita lakukan selama menjalani hidup di dunia ini, pasti akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alam barzakh ibaratnya sebagai miniatur akhirat. Manusia akan diperlihatkan Allah kenikmatan di akhirat bagi yang selalu melakukan ibadah dan perbuatan baik. Namun sebaliknya, Allah juga memperlihatkan siksaan kubur bagi yang melakukan perbuatan buruk selama di dunia, meskipun itu sangat kecil. Lalu sampai kapan manusia akan berada di alam barzakh? Manusia akan berada di alam ini sampai dengan hari kiamat tiba. Saat itu semua manusia berada di alam barzakh dan akan dibangkitkan lagi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terkutip dalam Al-Quran. Kepada mereka diperlihatkan neraka pada pagi dan petang, dan pada hari terjadinya kiamat. Dikatakan kepada malaikat memasukkan Fir'aun dan kaumnya ke dalam azab yang sangat keras. Ayat ini dijelaskan bahwa selama di alam barzakh, manusia diperlihatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala surga dan neraka. Bahkan meskipun diperlihatkan, tetapi sudah ada yang terkena imbasnya, terutama bagi mereka yang suka berbuat dosa. Bagi yang berbuat dosa, dia akan mendapatkan siksaan kubur di alam barzakh ini. Sampai-sampai dalam sebuah hadis, Rasulullah pun berdoa agar terhindar dari siksaan kubur. Saudara seiman yang saya cintai, lalu apakah kematian itu menakutkan?
maka mesti kita pahami penjabaran dari kematian itu, bahwasanya setiap kematian adalah berarti juga sebuah kelahiran kehidupan baru. Kematian bisa dibagi menjadi dua, yaitu kematian harfiah dan kematian maknawiyah. Dalam mati harfiah atau mati yang sesungguhnya, ada yang bersifat mati suri, yang sifatnya sementara waktu saja lalu dibangkitkan lagi, dan ada pula yang mati permanen, yaitu benar-benar mengalami kematian dan tidak hidup lagi. Adapun dalam kematian maknawi, yaitu maksudnya adalah matinya tabiat-tabiat buruk dalam jiwa kita, matinya sifat-sifat tercela dari akhlak mazmumah, lalu tertinggallah dari akhlak mahmudahnya selayaknya malaikat. Kematian harfiah diperlukan untuk menggapai kesadaran ruhani yang lebih jauh, karena tidak mungkin seseorang menyaksikan kemahaghaiban Allah tanpa melalui kematian secara harfiah. Dalam hal inilah adanya bersyahadat, karena selama ini yang disaksikan seseorang adalah alam dunia, belum menyaksikan alam barzakh, maka tidak ada harapan lain kecuali mati harfiah untuk menuju kemahaghaiban Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seseorang selalu memerlukan kematian demi kematian adalah untuk hidup, mati untuk hidup kembali dengan lebih baik dan lebih sempurna. Maka saudara seiman yang saya cintai, perlulah kita melakukan kebaikan-kebaikan selama kita masih diberikan kesempatan waktu di dunia ini oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hal itu akan menjadi lantaran selanjutnya kita menggapai rahmat Allah untuk menjadi bekal kita di alam barzakh lalu menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga saudara seiman yang saya cintai diberikan keistiqomahan, ketetapan iman untuk menjalani kebaikan demi kebaikan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.